Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wa la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illah wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd. Fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairul hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa sharral umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ayyuhal ikhwah rahimani wa rahimakumullah, jamaah masjid Birrul Walidain di Pondok Pesantren Ibnu Umar Kamulang dan Full Day School. Anak-anakku sekalian, taqabbal minna wa minkum. Sejak di Ramadan kita berhenti kajian kita dan kita lanjut di Syawal, dan ini adalah kajian yang ketiga setelah Ramadan, itu di Syawal, sama di Masjid Bintur Rahmah, Masjid Al-Balad dan Masjid Birrul Walidain. Tentu saja kita akan bersedih, sangat bersedih berpisah dengan Ramadan yang kita cintai. Dan setiap kajian saya mulai dengan pembahasan sedikit tentang amalan kita ba'da Ramadan yang telah ditulis oleh, ada artikel bagus saya ambil dari Al-Ustadz Dr. Firanda Dirja LCMA. Saya bagi-bagi menjadi 3 bagian, ini yang ketiga, yaitu saya kasih judul dari sumbernya, ya. Yang di sini saya kasih judul pembukaan adalah istiqamah versus atau melawan maksiat setelah Ramadan. Dan anak-anakku sekalian, sebelum saya lanjutkan kajian saya, pembukaan ini, saya ingin bertanya, karena antum talabul ilmi dan ini bagian dari, ya, memberi semangat, bukan karena ria. Kalau antum takut, kalau antum menunjuk tangan ria, jangan. Tapi kalau antum yakin, ya, ini karena talabul ilmi, di mana seorang Imam Hanafi tercatat 60 kali khatam Quran. Imam Asy-Syafi'i juga 60 kali khatam Quran selama Ramadan. Di antara kita ada anak muda setiap hari khatam Quran, membaca cepat. Dan bahkan beredar di medsos seorang menghatamkan Quran dalam tarawih. Berarti kalau dia di luar tarawih dia bisa menghatamkan Quran juga, artinya di zaman sekarang ini bisa ada yang 60 atau kurang-kurang 50 lebih. Di antara antum siapa yang khatam dari Ramadan sampai akhir 5 kali? Tunjuk tangan. Boleh nunjuk, boleh enggak? 5 kali ada? Ya, tolong dicatat Ustaz Jun. Catat. Ada lagi yang 5 kali? Antum? Enggak. Lama nunjuk kanan tadi. Oh, garuk. Ya, enggak apa-apa. 4 kali? 3 kali? Ada yang 3 kali? Antum, ya. Siapa? Omar. Dan? Hah? Antum 3 kali? Ini catat juga nih.
Sekali lagi 3 kali. Coba tolong dicatat. Angkat tangan yang tinggi jangan diturunkan sebelum dicatat, karena mau dapat hadiah. Kalau nggak mau hadiah nggak apa-apa sih. Tolong yang 3 kali sujud. Tolong dicatat semua. 2 kali? Ya 2 kali nggak masuk ituan ya. 2 kali itu biasa kalau talabul ilmi. Orang biasa aja bisa 4 kali. Ya. Seharusnya antum talabul ilmi, apalagi nggak kerja, nggak sekolah, begitu libur bisa ngejar sampai 5 kali gitu. Ya, kalau yang sebenarnya 4 kali atau lebih, ada 6 kali. Tadi saya mulai dari 5. Ada 6 kali. 7 kali, 8 kali, ya berarti enggak ya, maksimal 5 kali. Yang 5 kali kalau malu boleh datang stadion, saya sebetulnya 5 kali start, tapi nggak mau, nggak apa-apa, silakan ya, menjaga ikhlas, keikhlasan. Baik, pembukaan istiqamah versus maksiat setelah Ramadan. Ini berat. Ya, pertama untuk menjaga istiqamah seorang hamba ba'da Ramadan, bukan Ramadhaniyun. Ramadhaniyun orang kenal Allah, ibadah khusus di bulan Ramadan. Ba'da Ramadan bablas ya, bebas seperti kuda binal lepas dari kandangnya. Nauzubillah. Syarat dia harus mengenal Allah. Semakin dia mengenal Allah Jalla Jalaluhu, maka dia akan semakin bertakwa dan semakin khusyuk dalam beribadah pada Allah Jalla Jalaluhu. Kalau waktu Ramadan dia dekat dengan Allah karena dipanggil setiap malam ya, dan dijanjikan pahala ya, dan membaca kalamnya, kalamullah, dan dia beribadah di malamnya, malam hari. Di siang hari dia berpuasa, ibadah yang ya balasannya Allah yang tahu ya, maka ini akan menjaganya mudah istiqomah ba'da Ramadan. Ya, kenapa? Saya ambil dari Syarah Rukun Iman ini. Man kana billahi a'rafa kana minhu akhwafa wa li ibadatihi atlaba wa an ma'siyatihi ab'ada. Ini satu ungkapan yang bagus dikutip oleh Ustadz di Syarah Rukun Iman. Ya, man kana billahi a'rafa, barang siapa yang semakin mengenal Allah Jalla Jalaluhu ya, kana minhu akhwafa, makanya semakin takut kepada Allah. Karena Allah takut pada Allah, takut maksiat. Baik di dalam Ramadan apalagi di luar Ramadan. Ya, takut dia. Ya. Wali ibadatihi atlaba. Takut kepada Allah mempunyai efek apa? Semakin semangat untuk beribadah. Baik di dalam Ramadan atau di luar Ramadan. Buat orang yang bukan Ramadhaniyun, dia Ramadan itu hanya timing yang pahala begitu banyak. Di luar Ramadan ada asar, ya, asar Ramadan, bekas-bekas Ramadan masih ada, ya, begitu. Ya, nggak hilang begitu saja. Asar tarawihnya ada, asar qiraatul Quran, ya, asar saumnya juga ada. Begitu. Wa an ma'siyatihi ab'ada. Di Ramadan dia menjauhi maksiat lisan, mata, telinga, segala jawarih. Begitu lepas Ramadan dia jaga ini. Ya. Ya. Wa an ma'siyatihi ab'ada. Dan semakin jauh dari maksiat. Ini penting. Kata-kata ini disusun pasti oleh ulama yang bertakwa, yang sangat ringkas. Ya, di sini ada makna seperti Quran dan hadis. Yaitu ulama kalau sudah alim, ya, maka kalimatnya makin sedikit, tapi kandungannya ini bisa satu buku. Begitu. Dan yang paling paham Allah, paling taqi, paling bertakwa pada Allah, inna atqakum wa alamakum billah ana. Ya. Semua yang paling bertakwa di antara kalian dan yang paling berilmu tentang Allah adalah aku. Kenapa Nabi menyebut seperti ini? Bukankah mungkinkah ada pikiran kita?
kok Nabi begitu nggak tawadhu? Nabi harus menjelaskan umatnya bahwa ada, ya, di sini Ustaz menjelaskan asbabul wurud atau kata-kata ini keluar dari Nabi karena ada, ya, sahabat yang merasa kan Nabi sudah diampuni dosa setelahnya, sebelum dan setelahnya. Ya, pasti amalannya biasa-biasa saja, orang sudah diampuni. Maka orang ini akan, aku akan ibadah tanpa nikah, maka aku akan sholat malam, ya, setiap hari, maka aku akan berpuasa, ya. Ini merasa sahabat ini salah paham. Dia ingin menyaingi Nabi karena Nabi udah diampuni aja ibadahnya kayak gitu. Kita lah harus lebih, ya. Maka Nabi marah, ya. Nggak sanggup kita nyaingi Nabi. Padahal Nabi sudah diampuni dan jannah itu udah lihat, neraka udah dilihat, jannah udah lihat, dan berjumpa Allah tanpa melihat, ya, di Isra Mi'raj. Ini, ya, ini timbulnya ini bid'ah. Salah satunya karena ada orang merasa kurang nih, ya, Islam ini kurang, harus tambah dengan zikir seperti ini itu, ya, gitu. Ya. Nabi Muhammad mengucapkan sabdanya tersebut disebabkan persangkaan sebagian sahabat memandang bahwa ibadah Nabi Muhammad SAW kurang karena Nabi Muhammad SAW telah diampuni dosa-dosanya, sehingga para sahabat ingin ibadah mereka lebih banyak dari ibadah Nabi karena tidak dijaminnya ampunan bagi mereka. Nabi Muhammad SAW pun mengingatkan kepada mereka bahwa pemahaman mereka itu keliru karena ibadah yang dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW adalah yang terbaik. Karena Nabi yang paling mengenal Allah. Kalau kita makin mengenal Allah, berarti ibadah kita makin baik, maksiat makin berkurang. Ya, itu ilmunya begitu. Kalau kita masih suka maksiat, berarti kita nggak kenal Allah dengan baik. Kenal, tapi nggak mendalam, nggak menjiwai, begitu. Nah, sebab itu, ya, ulama menjelaskan bahwa mempelajari tauhid, terutama hadis, sirah, ini ilmu-ilmu utama yang membawa kita kepada takut pada Allah, menjauhi maksiat, takut pada Allah, ibadah dengan semangat, dan jauhi maksiat, ya. Oleh sebab itu ada ini anak-anak sekalian, belajar sirah bukan sekedar membaca isi ulangan, tanggal tepat, bulan tepat, habis itu, ya, dicampakkan begitu saja di rak-rak buku, bukan. Dia ilmu yang mulia, sebagaimana tabi'in yang lalu menyatakan, kami belajar peperangan atau sirah Nabi seperti belajar surat di antara surat Al-Quran, begitu. Maka syaraful ilmi bisyarafi ma'lumih, kemuliaan suatu ilmu berdasarkan kemuliaan yang dipelajari. Yang dipelajari apa? Fisika, ya, sampai itu aja. Mau sampai botak profesor 7 kali, fisika mengenal benda di alam semesta, ya, yang jauh mereka pakai teleskop, mempelajari kecepatan cahaya, mempelajari awal alam semesta, ujungnya di mana, itu alam semua. Yang buat Nabi udah lewatin semua alam semesta itu sampai berjumpa zat yang menciptakan alam semesta. Ya, Nabi nggak sibuk-sibuk menjelaskan Andromeda itu apa, ya. Saya sering sekali mengucapkan ini. Ya, talabul ilmi boleh, belajar fisika boleh, saya belajar fisika, ya, 6 tahun lebih, matematik. Tapi ya sekedar nggak tahu ujungnya, alam nggak tahu ujungnya, teori saja. Atom yang kecil juga nggak tahu ujungnya. Ujung yang paling kecil itu masih berkembang. Para saintis masih melihat az-zarah, itu makanya zarah itu ditafsirkan benda yang terkecil apa saja. Biologi, dia juga nggak tahu, ya. Hewan-hewan di laut, hewan yang ada di hutan masih ditemukan. Ada yang distinct, ada yang hilang, ya. Ada yang masih belum ditemukan. Ini alam. Silakan Anda boleh belajar dari Ibu, nggak ada melarang. Ya, saintis banyak dari orang Islam, tapi mereka bertauhid. Alam sekedarnya saja. Ya,
Karena kemuliaan ilmu dengan kemuliaan apa yang dia pelajari. Kalau di antum belajar tauhid, itu ilmu yang sudah mentok paling mulia. Karena dia mengenal Allah tanpa syirik, ya. Lawannya dari tauhid, asyir, dia kenal tauhid, dia kenal lawannya. Antum belajar sunnah, dia kenal hadis, sunnah, dia kenal bid'ah. Begitu. Kita belajar sirah, dia tahu bagaimana perjalanan asbabun nuzul, asbabul wurud, perjalanan Nabi dari A sampai Z. Dan dia terapkan dalam kehidupannya. Ya. Nah, ini pertahankan ibadah tauhid, ya, pertahankan ibadah di luar Ramadan dengan tauhid. Begitu. Dan ini perlu istiqamah. Ya, makanya orang yang ingin beribadah, ya, judulnya ini istiqamah versus atau lawan dengan maksiat setelah Ramadan. Ya, istiqamah ini kata yang paling mudah diucapkan, siapa saja bisa. Ya, bahasa Indonesia, bahasa Inggris, Arab, ya. Maka kuncinya adalah Nabi bersabda, ahabbul amali ilallah adwamuha wa in qall. Amal yang paling dicintai oleh Allah adalah amal yang paling berkesinambungan meskipun sedikit. Bukan banyaknya 60 kali khatam habis itu enggak baca Quran sama sekali di luar Ramadan. Ini enggak diinginkan seperti itu. Antum 5 kali, alhamdulillah 4 kali, ada 6 kali atau sekali aja. Ya. Mungkin yang sekali dengan tadabbur, ya. Tapi di luar masih baca. Nah, kalau antum alhamdulillah selamat talabul ilmi di pondok. Insyaallah ba'da Ramadan lanjutkan qiraatul Quran bit tadabbur, dengan tadabbur, baca Quran dengan tadabbur. Ini hadis Bukhari. Amal yang paling dicintai Allah sedikit tapi konstan, daiman, dawam. Ya, puasa diikuti dengan puasa Syawal kalau bisa, Senin Kamis bisa lagi. Kalau yang mau Nabi Daud silahkan puasanya. Tapi yang penting adalah muraqabah, merasa dekat dengan Allah di saat antum Ramadan, dibawa di luar Ramadan. Ya. Itu. Ya usah menjelaskan, banyak puasa sunnah yang bisa kita lakukan. Dan ada hadis riwayat Malik dalam kitab Muwatta'nya nomor 90. Ya Ustaz mengutip di sini. Istaqimu walan tuhsu. Beristiqomahlah kamu, ya, beristiqomahlah kamu sekalian, akan tetapi kalian tidak akan mampu. Kita diperintah, tapi Allah Maha tahu kemampuan kita. Ya. Oh, kalau nggak mampu ya udah nggak perlu istiqomah, udah tahu juga nggak mampu, bukan begitu. Ya. Tetap berusaha. Sebagaimana makan, apakah makanlah kamu, ya, tapi nanti kenyang. Oh, nanti kenyang, ya udah nggak usah makan, nanti kenyang ujungnya. Bukan begitu. Makan tetap, begitu mau kenyang atau sebelum kenyang berhenti. Bukannya nggak boleh makan, ya, makan tetap, jangan sampai mubazir, jangan sampai muntah jadi haram. Ini dalam keseharian. Maka istiqomah itu sifatnya wajib. Setiap orang wajib istiqomah, setiap mukmin muslim. Ya, tapi Allah tahu kemampuan kita. Kita ini dhaif, lemah. Pengen istiqomah Ramadan, baru Idul Fitri saja betapa banyak, ya, aturan peraturan syariat Islam di Ramadan kita langgar. Mata kita susah kita kontrol, telinga juga, mulut juga. Ramadan udah lewat ini, ya, kesempatan bergibah ria di Ramadan, di bulan di Idul Fitri seluas-luasnya. Makan juga gitu, gak bilang ini lagi, ya, sampai gak bisa ibadah. Sholat wajib, tarawihnya semangat, begitu Idul Fitri sudah mulai itu berjamaahnya hilang. Ada yang tidak sholat, belas sibuk.
memperingati hari raya Idul Fitri. Itu kelemahan. Karena apa? Syaitan memang sudah dilepas dari belenggunya. Ya, syahwat kita balik lagi. Artinya di sini Ustaz menulis, artinya adalah seorang yang istiqomah pasti sesekali akan melakukan maksiat, dan apabila seperti itu maka dia segera kembali bertaubat. Jadi Allah Maha tahu kelemahan kita, pasti kita maksiat, sudah pasti itu. Ya, tapi yang terbaik adalah kembali, bukan terus maksiat. Gitu. Dan di antara tanda kecerdasan seorang adalah dia tahu kapan imannya akan naik dan turun. Kita juga punya detektor, di mana kita tahu, wah kalau begini nih iman saya bisa berantakan, bisa zero ini, bisa minus ini. Iman yazidu yanqus seperti arus listrik, ya, alternating current, alternating begini bolak-balik, ya. Ada yang di bawah lama, nanti naik lagi, naiknya cepat, naiknya lama, turun lagi. Ada yang begini, tidak stabil. Jika Anda tahu apabila bergaul dengan seorang atau melakukan suatu, iman Anda akan turun, maka jauhilah. Satu, kita bergaul dengan teman. Tahu nih teman ini kalau saya bergaul bisa berantakan saya. Kan ada tuh waktu di bulan Ramadan daurah itu kan. Ustaz, bagaimana kita bergaul, orang itu maksa kita buka puasa? Ya, pertanyaan itu ke Ustaz Jundurahim kalau nggak salah. Siapa yang bertanya itu? Itu bukan teman, itu syaitan bentuk teman. Ya, syaitan bil jinsi ins. Sudah jauh itu. Maksa kalau nggak ikut buka, nggak ditemani, nggak apa-apa, ini syaitan. Nggak usah berteman dengan orang kayak gitu. Jangan ragu. Ya, pikir temenin jangan ya, temenin udah tahu diajak yang maksiat. Di sini juga diajak keluar malam, kalau nggak diajak akan dibully, akan nggak ditemani lagi. Ya, la ubali, setan kamu, begitu bahasa kasarnya. Aku nggak peduli, mau temenin aku boleh. Ya, kalau kamu ngajak kepada maksiat, jauhi. Itu. Jadi bergaul dan melakukan sesuatu yang membawa keimanan kita jauh dari keimanan yang baik, tinggalkan. Kalau sesekali jatuh, ya bangkit lagi, berusaha tinggalkan sejauh-jauhnya. Gitu. Itu adalah tanda kecerdasan seorang yang, ya. Kecerdasan seorang itu bukan karena matematika jago, hafalannya banyak, ya, hafal Quran, hadis, apa saja dihafal, cerdas, bukan. Kecerdasan adalah seorang itu bisa mengetahui imannya naik, maka dia akan melakukan hal-hal yang membawa keimanan itu naik, ya, dan dia akan tinggalkan hal-hal yang menyebabkan imannya turun. Terutama adalah pengaruh teman. Yang kita sering ini, ar-rajulu 'ala dini khalili, fal yanzur ahadukum, ya, man yakhalil. Seorang itu berada di atas agama temannya, maka hendaknya melihat siapa yang hendak dia jadikan teman. Ya, disebut Abu Daud, Tirmidzi, ya, dihasankan Al-Albani. Dalam suatu perkataan yang sering kita sebut as-sahibu sahibah. Teman itu mempengaruhi, gitu. Jadi lepas Ramadan, ini penting, selalu saya setengah jam untuk pembukaan di mana saja, di beberapa tempat. Ya. Jika bermaksiat pada Allah, maka segera bertaubat dan jangan ragu-ragu untuk bertaubat. Ya, jika Anda bermaksiat di siang hari, maka malam hari Anda sudah harus bertaubat. Jangan nunggu sehari 2 hari, belum tentu kita masih hidup. Ya, bermaksiat di malam hari, maka pagi sudah harus bertaubat. Sesuai dengan sabda Nabi, ya. Inna Allah azza wa jalla yabsutu yadahu bil laili liyatuba musi'al nahar, ya, musi'un nahar, wa yabsutu yadahu bin nahari liyatuba musi'ul lail hatta tatlu'a syamsu
min maghribiha. Sungguh Allah membentangkan tangannya di malam hari untuk agar orang yang bermaksiat di siang hari mau bertobat. Dan Allah membentangkan tangannya di siang hari agar orang yang bermaksiat di malam hari bertaubat. Sampai matahari terbit dari barat. Mendekati kiamat sudah nggak ada tobat lagi. Yang siang maksiat mau tobat sudah lewat, too late. Ya, kalau kita nih ya matahari masih terbit dari timur ya, dari barat masih ada, jangan takut. Tapi jangan juga menggunakan hadis ini untuk puasa di malam harinya bablas, ya apa saja dibuat paginya tobat. Jangan juga begitu, ya hati-hati dalam memahami hadis. Siang hari ya berbuat maksiat dan malamnya tobat. Tobat yang diterima jika orang itu benar-benar ya ada rasa penyesalan, berjanji tidak mau berbuat, menjauhi orang-orang yang membawa kepada maksiat dan lain-lain. Itu di Imam Nawawi membawa syarat tobat yang baik ya. Dan juga hendaklah kita bertakwa di mana saja kita berada. Waktunya juga baik Ramadan atau bukan Ramadan, baik di masjid atau di luar masjid. Baik di toilet atau di kamar atau bersama kawan atau sendirian. Ya ittaqillah haitsu ma kunta wa bi sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nasa bi khuluqil hasan. Ya, antum sudah hafal hadis ini ya. Bertakwalah dimanapun kapanpun kau berada. Iringilah keburukan dengan kebaikan, niscaya itu akan menghapusnya, dan berakhlaklah kepada manusia dengan akhlak yang baik. Ya, kalau berdasarkan nasihat Ibnu Umar yang diikuti para ustaz, ada seorang minta, wahai Ibnu Umar, tulislah seluruh ilmu. Ya, ini ada di pembukaan yang kedua ya. Di balad saya bacakan ini. Ya. Ibnu Umar diminta, kata barajul ila Ibnu Umar radhiyallahu anhu aniktub ilayya bil ilmi kulli. Ada orang minta, Ibnu Umar tolong tulis semua ilmu. Coba kalau kita diminta, ya Ustaz kamu bilang, tolong tulis semua ilmu yang ada di kepala kamu, tulis. Ya tergantung kan, ada yang hafal Quran banyak, itu bisa berhari-hari itu. Ya nanti dia hadisnya dikeluarkan. Ya, tapi Ibnu Umar orang cerdas. Sebagaimana Ibnu Taimiyah, ya di Aqidah Wasithiyah berjumpa dengan ulama yang ingin dimintain tulis, wahai Ibnu Taimiyah tolong tulis Aqidah Ahlussunnah wal Jamaah. Ibnu Umar menolak, Ibnu Taimiyah menolak, sudah banyak, tolong aku ingin dari kamu. Maka Ibnu Taimiyah duduk di waktu asar, ba'da asar sampai maghrib, jadilah Aqidah Wasithiyah. Ya karena beliau menulis di daerah Wasithiyah, atau yang bertanya mungkin dari ini banyak ya kisah ini. Bukunya kecil, Aqidah Wasithiyah, matanya kecil, tapi sarahnya berlembar-lembar. Ustadz kita Firanda menulis sarah Aqidah Wasithiyah 5 jilid tebal-tebal. Itu sarahnya dari mutun yang kamu bisa hafal. Ya mungkin udah hafal Aqidah Wasithiyah, mutunnya matan nggak ada ya, belum bisa dihafal itu. Maka Ibnu Umar tidak menulis 1000 jilid kitab. Dia cukup menulis ya bahwa sesungguhnya ilmu itu banyak. Ya kan? Ilmu banyak. Ilmu apa yang orang masuk? Tapi kalau diringkas, maka Ibnu Umar ya menulis walakinna in istata'ata an talqallah khafifa az-zahari bin dima'in nas. Satu, ya ilmu ini banyak, tapi kalau kamu mampu bertemu Allah dalam kondisi beban yang ringan, yaitu dengan tidak melukai seorang pun, ya itu ilmu itu. Kalau kita yakin bisa jumpa Allah, tidak ada orang yang kita zalimi. Kalau dizalimi nggak apa-apa. Tidak ada satupun orang dizalimi, apalagi sampai membunuh, mengambil hartanya dan lain-lain, merusak kehormatannya. Jadi serem sekali kalau kita berjumpa dengan Allah. Karena orang yang kita rusak dia sama Allahnya dengan kita.
Kecuali kita punya Allah lain. Yang kita zolimi Allahnya lain, yang kita Allahnya lain. Ya, bisa di backing kita. Ini Allah satu. Yang kita zolimi Allahnya sama, Allah Rabbul Alamin. Ya kita yang zolimi Allahnya sama. Nanti jumpa sama-sama. Diadili itu, dihisab itu. Itu satu. Dan khamisal batni minal amwalihim. Perut kosong dari makan yang haram. Ini ilmu yang ditulis oleh Ibnu Umar, yang katanya seluruh ilmu. Satu, jangan melumpahkan darah, ya, menzalimi orang lain. Kedua, kosongkan perut dari yang haram. Ya, ini karena sudah saya bacakan di kajian yang lalu. Ketiga, kafalisani an a'radihim, menahan lisan dari menjatuhkan harga diri mereka. Jangan lisan kita mudah mengutuk. Bahkan ini terakhir ada seorang ustadz membuat daurah atau kajian tabligh akbar, judulnya salah seorang ustadz kita yang kita cintai, salah satu. Apa maksudnya? Ini enggak bahaya sekali. Alhamdulillah sudah dicegah. Dan yang ketiga, ini ilmu keseluruhan. Keempat, ya, laziman li amri jama'atihim fa'al, melazimi jamaah mereka maka lakukanlah. Jamaah adalah di negara ini, jamaah itu Republik Indonesia. Mereka puasa, kita puasa. Mereka Idul Fitri, kita Idul Fitri. Asal dengan ru'yah. Kemarin ada di sini Idul Fitri yang berbeda, ada nggak? Yang hari Jumat ada di sini. Hari Kamis nggak ada kan? Alhamdulillah. Hari Sabtu semua kan? Hari Ahad ada? Nggak ada. Alhamdulillah. Ini kebahagiaan, ini persatuan, jangan diganggu, apalagi yang berbeda ini berdasarkan hisab yang nggak ada dalilnya, atau global, apa tuh global ru'yah atau global hisab. Afgan sudah Idul Fitri, maka orang di sini ada yang Idul Fitri hari Kamis, jadi kita ada hari Kamis, Jumat, Sabtu. Ya, alhamdulillah di sini Sabtu semua, alhamdulillah. Ini terkena ini. Ya, terkena yang Ibnu Umar tulis, ini diambil dalam Syiar Alam An-Nubala karya Az-Zahabi, diikuti oleh Ustadz. Ya, ini pembukaan setengah jam lebih, nggak apa-apa, untuk menyemangatkan kamu bahwa walaupun kita di luar Ramadan, pastikan kita berdoa 6 bulan untuk agar amal kita diterima Allah. 6 bulan ke depan, pastikan kita berdoa kepada Allah agar disampaikan pada Ramadan yang selanjutnya. Belum tentu kita jumpa Ramadan. Andaikan Allah kasih kita jumpa Ramadan yang akan datang, belum tentu ibadah kita sebagus Ramadan yang lalu. Kondisinya bisa sakit, kalau sakit dapat uzur. Kalau dulu bisa khatam 5 Al-Quran, puasa full, tapi karena sakit itu dikasih uzur. Tapi karena lengah, maksiat, ya, cobaan, mungkin kita kalah sama cobaan, bisa lebih rendah. Dan belum tentu mungkin tahun yang lalu Ramadan kita dapat Lailatul Qadar, tahun ini belum, tahun depan kalau jumpa itu belum tentu ada kesempatan itu lagi. Ya, begitu. Wallahu a'lam, semoga ini bermanfaat untuk pembukaan. Kita masuk kepada materi sirah kita, yaitu di halaman 471. Ini bagian yang panjang dari halaman awal, yaitu faidah, pelajaran yang bisa dipetik dari kisah Nabi pada saat mendapat wahyu didampingi oleh istrinya Khadijah radhiyallahu anha. Pertama, Nabi SAW tidak mencari wahyu sebagaimana yang diklaim oleh Ibnu Sina dan mereka yang sememikiran dengannya. Yaitu di halaman 461. Lagi-lagi disebut Ibnu Sina ini sebagai tokoh orang yang nyeleneh. Nabi kok bisa diusahakan. Kedua, urgensi peran istri yang saleha. Kalau Nabi aja perlu istri yang saleha, apalagi kita? Siapa kita? Nabi yang dapat wahyu. Begitu dapat wahyu yang pertama, beliau sallallahu alaihi wasallam perlu pendamping yang setia dan cerdas. Ya, begitu. Ketiga, seorang yang selalu, itu di halaman 462. Terus yang ketiga di halaman 463,
Seorang yang selalu melakukan kebaikan karena Allah Jalla Jalaluhu, niscaya Allah tidak akan menghinakannya selamanya. Ini berlaku pada Nabi dan kepada kita semua. Kalau antum mendawamkan perbuatan baik, dikenal orang yang baik, amanah dan lain-lain, Allah nggak akan mengecewakan usaha antum. Nggak mungkin antum ya dibebaskan ke neraka. Begitu. Ya, ini belum wahyu ini kesaksian Khadijah terhadap ya Nabi Muhammad SAW, ya menjaga silaturahim, suka menolong orang miskin, suka membantu orang yang lemah dan selalu berdiri pada kebenaran. Begitu. Kalau kita punya watak yang seperti itu, 5 watak yang baik-baik itu, maka Syekh Utsaimin menyatakan sungguh orang ini orang bertakwa. Ya. Keempat, di halaman 464, bolehnya memuji orang lain di hadapannya jika ada maslahat padanya. Boleh memuji ini boleh, bukan haram mutlak selamanya dan bukan boleh mutlak selamanya. Kondisional. Kalau memuji untuk mendapat jabatan, ya jilat namanya, itu haram. Ya, siram pasir ke muka orang yang memuji, atau ada orang memuji antum sehingga antum jadi ria, ingat siram dia. Tapi kan prakteknya susah. Ya, artinya ini hakiki, benar-benar disiram untuk mengingat bahwa dia dari tanah, kita pun dari tanah. Ya, nanti aja sebentar kalau dan boleh memuji dalam rangka menyemangatkan, membangkitkan jiwa orang yang sedang down. Seperti Nabi saat baru menerima wahyu, beliau nggak tahu. Dan beliau manusia biasa. Ini menandakan Nabi itu benar-benar manusia biasa seperti kita. Ya, ana basyarum mislukum yuha ilai. Saya seperti kamu kecuali diwahyukan. Waktu di wahyu pertama begitu agungnya, seharusnya orang yang mengharap dapat wahyu, begitu dapat wahyu pasti pesta istilahnya. Nabi enggak. Nabi takut. Wahyu ini apa? Jadi benar-benar jujur, bukan rekayasa, bukan Nabi baca kitab Aristo, Plato, dan dulu sudah ada kitab-kitab itu. Pendeta-pendeta untuk jadi nabi. Tidak. Nabi buta huruf, tidak tahu yang gaib, tidak tahu apa yang turun padanya, yaitu Jibril, sampai ada kesaksian Warakah bin Nawfal. Kelima, dakwah kebenaran itu pasti selalu memiliki musuh. 468. Adik-adikku, anak-anakku sekalian, setiap kita menginjakkan kaki, melangkahkan telapak kaki kita, ingin menuntut ilmu Quran dan Sunnah, di situ syaitan sudah mengiringi. Iblis laknatullah telah mengiring samping, kiri, kanan, depan, belakang, atas, bawah untuk menggagalkan cita-cita antum. Ingat itu. Dan ini terjadi pada seluruh nabi, termasuk Nabi Muhammad SAW, dan seluruh sahabat, dan seluruh tabi'in dan ulama, dan termasuk orang-orang seperti kita. Ya, nggak akan dibiarkan oleh iblis laknatullah. Gitu. Lalu yang keenam, ya ini masuk materi kita, kecintaan kepada tanah air adalah hal yang wajar dan diperbolehkan. Ya silakan azan dulu, nanti kita sambung insyaallah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah
أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على حي على حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله Baik, bismillah. Allahumma shalli ala Nabi Muhammad. Kita lanjutkan kajian kita. Tema ini dalam Sirah Nabawiyah adalah halaman 471. Di mana tema yang keenam ini adalah kecintaan kepada tanah air adalah hal yang wajar dan diperbolehkan. Ya. Setiap orang cinta kepada tempat dia lahir, ya. Begitu maksudnya. Dan ini wajar karena Nabi juga seperti itu. Coba kita lihat di sini. Dalam riwayat lain disebutkan bahwa Waraqah berkata kepada Khadijah. Lagi-lagi ini masih lanjutan proses ya kalimat Waraqah dan Khadijah. Ya. Begitu. Radhiyallahu anhuma. Ya. La tukazzabannahu wa la tu'ziyannahu wa la tukhrijannahu. Sungguh kaumnya akan mendustakannya, yaitu Muhammad, menyakitinya serta mengusirnya. Ya, ini sudah lewat berkali-kali bahwa Rasulullah akan didustakan, disakiti dan diusirnya. Ustadzun ada halaman itu ya, silakan dibaca itu lanjutannya. As-Suhaili rahimahullah mengomentari hal ini dengan mengatakan
Silakan dibaca. في هذا دليل على حب الوطن وشدة مفارقته على النفس فإنه قال له لتكذبنه فلم يكن شيئا ثم قال لتخرجنه فلم يكن له شيئا ثم قال ولتخرجنه فقال أو أخرجيهم قال وأيضا فإنه حرم الله وجوار بيته وبلدة أبيه إسماعيل فلذلك تحركت نفسه عند ذكر الخروج منه ما لم تتحرك قبل ذلك. Baik ya. Ada yang sudah paham? Baik, saya bacakan terjemahannya. Wa fi hadza dalilun ala hubbil watani wa shiddati mafaraqatihi ala nufus. Ini adalah dalil akan bolehnya kecintaan terhadap tanah air ya, dan wajar bahwa perpisahan dengannya adalah hal yang sangat menyakitkan. Bagi orang yang pernah merantau sebulan, 2 bulan, setahun, 2 tahun, 10 tahun, 17 tahun, 20 tahun akan terasa itu. Dia pernah ya, sampai ada seorang yang sudah bertahun-tahun di Afgan ya, ini seorang ikhwan ya dulu ya, terus baru pulang, udah baru lepas dari Afgan mungkin 5 tahun lebih, terus ke Filipina ya, itu rindunya untuk makan tempe tahu itu sangat ya, itu kalau kita di negeri orang seperti itu ya, jadi wajar ya begitu. Dan berpisah dengan kota, kebiasaan, bahasa, makanan itu ya sungguh menyakitkan ya begitu. Alan nufus ya, kepada jiwa itu sangat menyakitkan. Fa'inau qala lahu la tukadziban ya, la tukadzibannah. Rasulullah tahu, dikasih tahu oleh Waraqah, lihatlah bagaimana Rasulullah ya tidak merespon apa ketika Waraqah menyatakan bahwa beliau akan didustakan ya. Falam yakul lahu syai'a, dengar kamu akan didustakan, Rasulullah diam ya. Semaqala ya wala tu'diyannah falam yakul syai'an ya, kamu akan didustakan dan lain-lain, disakiti, kamu akan disakiti Muhammad. Rasulullah masih diam, belum ada reaksi ya. Begitu Rasulullah summa qala, begitu Waraqah menyatakan wala tukhrijannah faqala, baru bangkit ya. Namun ketika Waraqah menyebutkan bahwa Quraisy akan mengusir beliau, beliau pun merespon sallallahu alaihi wasallam ya. Ini fitrah manusianya terpanggil ya, haramullah ya. Lalu al-muhrijiyahum, apakah mereka akan mengusirku? Kaget Rasulullah. Rasulullah lahir di situ kok diusir gara-gara terdapat wahyu ya begitu. Nah ini respon seorang manusia biasa. Rasulullah adalah manusia. Apakah mereka akan mengusirku? Terlebih lagi selain merupakan tanah air Rasulullah SAW itu Mekah, juga merupakan tanah haram. Sejarah mencatat baik orang musyrik menghormati tanah haram. Mereka tidak perang di bulan ini, di tempat ini, begitu. Ada peraturan. Ya. Tempat Ka'bah. Ka'bah itu dimuliakan oleh Abdul Muttalib. Ya. Abdul Muttalib bertauhid rububiyah, tapi tidak bertauhid uluhiyah wa asma wa sifat. Dia tahu ini Rabbul Ka'bah. Ka'bah ini punya, ada pemiliknya. Onta punya aku, balikin. Sehingga dia direndahkan oleh Abraha. Gara-gara orang yang saya hormati ngurus ontanya saja. Tadinya saya respect sama kamu, tapi kok cuma ontanya. Nah, kalau onta punya saya, kalau Ka'bah ini itu punya Rabb, begitu. Dan Mekah juga merupakan tanah haram, tempat Ka'bah Allah dan negeri leluhur beliau yaitu Ismail alaihissalam. Langsung kebayang Rasulullah refleks, wah ini tuh kakekku dulu Ismail di sini yang membangun dengan Ibrahim, aku akan diusir. Coba di antara kita pasti ingin ke Mekah kan?
baik miskin ya, makan aja susah, saya ingin haji. Cita-cita saya ingin haji, ingin umroh. Ya, ini Nabi sudah lahir di situ diusir. Kita yang dari Jawa, jauh-jauh, Irian mana, Turki, Australia, ya saya pernah jumpa para mu'alaf, alhamdulillah ada muhsinin, baru masuk Islam berapa bulan, 1 tahun sudah haji semua. Karena mudah haji dari Australia. Dan mereka semangat. Ada yang belum bisa baca, mudah belajar, yang penting pergi dulu haji. Ya begitu. Nah, inilah begitu sedihnya Nabi akan diusir. Ya, pasti kita memahami. Kata-kata di sini selanjutnya, karenanya ketika akan meninggalkan Makkah, Rasulullah SAW bersabda. Ya, ini dalam hadis Tirmidzi. Ya, ma'ataibaki min baladin wa ahabbaki ilayya walaula an qaumi akharajuni minka ma sakantu ghairak. Betapa baiknya engkau dan betapa besar cintaku kepadamu wahai ke Mekah. Jikalau bukan karena kaumku mengusirku darimu, tentu aku tidak akan tinggal di kota manapun selain engkau. Ya, Nabi ngomong sama Uhud, ya, Nabi ngomong sama kota Mekah. Ya. Nah, di sini Tirmidzi dinyatakan saya oleh Albani. Wallahi innaki la khairu ardillah wa habbu ardillah ilallahi walaula anni uharijtu minki ma harijtu. Demi Allah, Nabi bersumpah bahkan, engkaulah bagian bumi Allah yang paling baik dan yang paling dicintai olehnya. Bagaimana tidak Nabi mencintai Mekah? Allah saja mencintai Mekah. Dan orang-orang yang benar akidahnya mencintai Mekah. Dicintai olehnya. Jikalau diriku tidak diusir oleh kaumku, tentu aku tak akan meninggalkanmu wahai Mekah. Diusir, dizalimi, itu nggak apa-apa meninggalkan Mekah karena diusir. Karena dizalimi, karena ingin dibunuh. Semuanya awalan fasib. Bukan Rasul sengaja kabur dari Mekah, tidak, diminta karena mau dibunuh. Oleh karenanya pula di antara keistimewaan kaum Muhajirin adalah bahwa mereka telah merasakan sakitnya terusir dari tanah air mereka sendiri dan tidak dirasakan oleh kaum Ansor. Begitu. Ini kelebihan kaum ya Muhajir. Sebelum kita masuk situ, kita ingin melihat sedikit tentang Mekah yang saya sudah kumpulkan di sini. Ya, Mekah adalah kota yang Allah telah pilih dan Allah cintai. Hendaklah kita juga mencintai Mekah. Ya, begitu. Dan bagi yang telah ke Mekah akan melihat itu, ya, keindahan Mekah. Beda keindahannya, bukan dibuat-buat. Mereka dia kota yang asli, disebut dalam Quran, ada ya hadis-hadis tentang Mekah dan lain-lain. Tapi ada satu kaum mengakunya orang Islam benci sekali dengan Mekah. Dan ini kaum ini sedang berperang dengan Israel dan Amerika. Hati-hati. Saya sebutkan ini karena antum talabul ilmi biar tahu. Kedustaan si atas kota suci Mekah dan Madinah. Ini orangnya. Ini kaum ini. Adalah Mekah ya. Mekah dan Madinah dua tempat suci yang selalu mempesona pandangan itu. Ya. Begitu. Apa? Ada hadis sahih di mana Rasulullah mengatakan, Bukhari Muslim, innal imana la ya'rizu ilal Madinah kama ta'rizul hayyatu ilal juhriha. Sungguhnya iman akan kembali ke Madinah seperti seekor ular yang kembali ke lubang ya sarangnya. Ini Madinah, ya. Dan terdapat pintu-pintu, terdapat malaikat menjaga di kota Madinah dan Mekah. Ya banyak
Tetapi kaum Syiah memiliki keyakinan yang berbeda. Ini yang ngaku Islam, ya, meyakini menurut mereka tempat suci yang mulia adalah Pernah dengar Nanti kata-kata dari mana? Katanya kedudukan kota ini lebih tinggi daripada Ka'bah, Mekah dan Madinah. Sampai itu begitu tuh mereka. Ngakunya Islam, ngakunya membela Islam, membenarkan hadis Quran aja nggak sanggup mereka. Apa yang dia bela? Kalau mereka berkuasa, dihancurkan itu Mekah dan Madinah dalam rangka menegakkan Ya, terhadap hadis-hadis sahih yang menegaskan kota Mekah dan Madinah, mereka bersikap sebagaimana kaum Yahudi dan Nasrani melakukan tahrif, pembelokan dan mengotak-atiknya supaya makna yang dikandung hadis tersebut seolah-olah mendukung hawa nafsu mereka. Ulama hadis dari kalangan Syiah membelokkan hadis-hadis ini ke kota suci. Tadi kan Madinah, Mekah, mulia ini itu dibelokkan ke hadisnya dipakai tapi dirubah. Maksudnya itu Ya. Anggapan mereka kota ialah wilayah yang akan selamat dari fitnah Dajjal dan dari hantaman malapetaka maupun musibah. Begitu pula penduduknya, ya, dan lain-lain. Dan ini semua dari kitab, ya, Biharul Anwar yang telah saya sebutkan. Itu ada 100 jilid. Saya kira Anda udah mendownload. Saya sudah kunjungi websitenya, bisa dijilid, ya, diarsip, ya, yang disusun oleh Al-Majlisi. Berkata, sungguh malapetaka terjauhkan dari kota dan para penduduknya. Akan datang suatu masa saat kota dan para penduduknya akan menjadi hujah di hadapan seluruh makhluk. Bayangkan orang-orang kayak gini ngarang seenak jidatnya kalau masih punya jidat. Ya. Sungguh malaikat-malaikat menghalangi musibah-musibah atas kota dan penduduknya. Tidaklah seorang yang bertangan besi berniat untuk buruk kepadanya kecuali akan dilumpuhkan oleh zat yang mengalahkan para perusak itu dan akan menyuguhkannya dan musibah, malapetaka maupun musuh. Dan Allah akan membuat orang-orang tersebut melupakan kota dan penduduknya sebagaimana mereka telah melupakan Allah. Selanjutnya Al-Majlisi, ya, sahibul kitab ini, ya, Biharul Anwar 100 jilid, ya, telah diriwayatkan melalui beberapa sanad dari As-Sadiq alaihissalam. Coba sanadnya aja kayak Nabi dia. As-Sadiq alaihissalam, bahwa beliau bercerita. Siapa As-Sadiq? Allahu a'lam. Beliau bercerita tentang kota Kufah dengan penuturan kota Kufah akan kosong dari kaum mukminin. Ilmu akan menjauhi darinya seperti seekor ular menjauhi sarangnya. Dia rubah-rubah itu. Ya. Akhirnya yang menjadi sumber ilmu dan hukum. Sampai orang yang tadinya tidak memiliki lagi hujah dalam agama dan seterusnya. Seandainya tidak demikian, bumi akan menenggelamkan penghuninya dan tidak ada hujah apapun tersisa. Artinya dia puji-puji sedemikian rupa. Dari sana yaitu ilmu menyebar luas menuju seluruh negeri timur dan barat. Maka hujah Allah akan sempurna di hadapan para makhluk sehingga tidak ada seorang pun yang tidak tersentuh ilmu dan agama di dunia ini. Dan mereka berusaha mengambil anak-anak pemuda Indonesia sekolah di gratis, dapat beasiswa, bisa mut'ah di sana. Tahu nggak mut'ah? Nikah kontrak sebulan, 2 hari, 3 hari. Itu zina yang dilegalisir. Jadi kuat orang belajar 10 tahun juga anak muda. Tiap hari berzina, habis ujian selesai berzina. Ya, perempuannya cantik-cantik, walaupun bersiap. Hati kamu. Dia punya syahwat, akidahnya juga mudah, sembarangan. Belajar hadis nggak perlu sanad yang teliti, nggak ada rijalul hadis. Pokoknya dia nyebut Siddiq alaihissalam ini itu, begitu diselidiki nggak ada yang benar. Kemudian muncullah sang imam alaihissalam, lihat tuh, untuk mendatangkan kemarahan dan kemurkaan Allah kepada para hambanya. Sungguhnya Allah tidak membalas dendam kepada para hamba selain karena mereka telah mengingkari hujjah. Ya, di halaman 214 si penulis ini membual dari Ahmad bin Muhammad bin Isa. Ini nggak jelas kalau tulis Ahmad siapa, Muhammad siapa, Isa siapa. Dari Al Hasan bin Mahbub, dari Abu Jamilah Al Mufaddal bin Saleh, dari seorang laki, dari seorang laki ini mubham sudah. Dari Abu Abdullah alaihissalam semua. Dia berkata,
Jika malapetaka telah menimpa di seluruh negeri, maka bergegaslah ke kota Qum dan tempat di sekitarnya dan penjuru-penjurunya. Coba, sistematis sekali dalam memusuhi Islam, tidak seperti Yahudi dan Nasrani. Yahudi tahu kitab, ada kitabnya, ada ajarannya. Kalau dia masuk ke Islam, kitabnya Al-Quran, dibilang Quran yang ada di kita ini nggak ada satu huruf pun dengan Quran yang akan dibawa, yaitu Mushaf Fatimiyah. Nggak ada satu huruf pun di Quran kita ini ada di situ. Jahat sekali. Lalu ngapain kita hafalin 30 juz kalau nggak ada satu huruf pun yang benar menurut? Artinya mereka memang murtad, mereka nggak pernah masuk Islam. Mereka itu kafir, lebih jahat dari Yahudi dan Nasrani. Sungguhnya malah tertolak di dalamnya. Tentang kota Qum, Muhammad Baqir Al-Majlisi, ini pengarangnya, mengatakan dalam Biharul Anwar jilid 2 halaman 200, dari Shadiq Ja'far bin Muhammad alaihissalam, ia berkata, ayahku telah menceritakan kepadaku dari kakekku, dari ayahnya, ia berkata, Rasulullah SAW bersabda, dalam perjalanan Isra menuju langit, Jibril memanggulku di atas bahu kanannya. Aku menyaksikan daerah berwarna merah di dataran yang tinggi, lebih indah warnanya dibandingkan za'faran. Za'faran itu bisa buat makanan, bisa warna. Lebih harum ketimbang aroma misk. Tiba-tiba muncul seorang yang sudah tua renta mengenakan burnus. Maka aku bertanya pada Jibril, tempat apakah yang berwarna merah itu yang lebih indah dari za'faran dan lebih wangi dari misk? Kasturi ya. Jibril menjawab, itu adalah tempat para pembelamu dan pembela Ali. Ngarang banget. Ini jago dari kecil, jago ngarang ini orang. Kemudian aku bertanya, siapakah orang yang mengenakan burnus? Jibril menjawab, ia adalah iblis. Aku bertanya, apa yang ia inginkan dari mereka? Menurutnya Jibril menjawab, ia ingin memalingkan mereka dari penetapan kepemimpinan Amirul Mukminin Ali bin Abi Thalib dan mengajaknya untuk berbuat fasik dan kejahatan. Isra Mi'raj masih ngurusin Ali bin Abi Thalib. Kalau Ahlus Sunnah jelas, Islam misinya sholat. Allah memerintahkan hambanya Nabi Muhammad tentang sholat. Maklum itu. Tapi dia ini saking politiknya, Isra Mi'raj, Nabi masih sibuk ya mengurus Ali radhiyallahu anhu, bahwa kekuasaannya diambil oleh Abu Bakar, Umar, Utsman. Ya, dia ingin memalingkan mereka dari penetapan kepemimpinan Amirul Mukminin Ali bin Abi Thalib dan mengajaknya untuk berbuat fasik dan kejahatan. Aku berkata, wahai Jibril, tolong turunkan aku pada mereka. Maka Jibril membawaku kepada mereka melebihi kecepatan kilat yang menyambar dan pandangan yang berkedip. Kemudian aku berkata, Qum, ya, berdirilah wahai makhluk terlaknat iblis. Nah ini kata-kata Qum dari ini. Qum ya, bahasa Arabnya Qum. Qum fa'anzir. Begitu. Ganggulah musuh-musuh mereka, yaitu Ahlus Sunnah, pada harta-harta, anak-anak, dan istri-istri mereka. Makanya paling banyak sekte yang membunuh umat Islam Ahlus Sunnah wal Jamaah ala manhaj salafus saleh tercatat ada kelompok Syiah. Pernah orang Palestina di camp sekitar ribuan ya, karena lari dari Palestina dibunuh oleh Bashar Assad, bapaknya ya, gitu ya. Di sini bilang bela, semuanya para pembelaku dan pembela Ali tidak ada kekuatan atas dirimu untuk menguasai mereka. Sejak itulah dinamakan kota Qum. Sungguh-sungguh sadis orang yang ya berpahaman seperti ini, siapapun dia, nggak peduli dia perang sekarang bisa ngelabui. Rasulullah pernah menyaksikan perang Roma dan Persia. Rasulullah dan kaum muslimin membela Roma. Kalau sekarang mereka ini nggak Islam, mereka hanya Persia yang berkedok Islam. Mereka Majus, ya. Nama-nama Khomeini itu cuma bentuk-bentuk pengelabuan. Mereka benci pada Umar, Abu Bakar, ya, dan lain-lain.
Ya, jadi adik-adik jangan terlalu memikirkan politik yang ada sekarang. Kau fokus belajar. Kalau kita sudah ada akidah yang benar, ya kita nggak terkecoh. Ya, kita tetap berlindung pada Allah agar Allah menjaga Mekah dan Madinah, dan Allah yang menjaga Mekah pada saat ya Al-Fil sama dengan Allah yang sekarang kita minta agar Allah menjaga kota-kota Mekah, Madinah dan Aqsa dan kota-kota yang banyak Islam Sunninya, ya, agar Allah menjaga dari kejahatan Amerika dan Israel serta Persia. Demikian, sudah 1 jam lewat 5 menit, dipotong tadi azan, ya. Jadi bersabar. Ada pertanyaan? Jadi ada jangan bingung ya kalau ada pertanyaan. Siapa yang kita bela? Nggak ada yang kita bela. Dua-duanya musuh lawan musuh. Begal lawan maling di jalanan, ada begal, ada perampok. Siapa yang kita bela? Yang nggak ada yang kita bela. Dua-duanya. Ya, begitu. Semudah itu logika kita. Kalau memahami keadaan ini. Mana yang lebih manfaat? Pimpinan yang akan tahu siapa yang lebih manfaat antara Amerika, Israel, sama Persia yang bermanfaat. Ya, itu urusan pimpinan. Kita orang kecil, fokus saja, ya. Dan ini kitab si Al-Majlis memang jahat, ya, 100 jilid. Downloadnya aja lama, apalagi bacanya nggak perlu dibaca. Tapi kalau antum nanti setingkat Ustadz Firanda atau di bawah, silakan baca dalam rangka mengcounter seperti ini, ya, gitu. Wallahu a'lam. Saya mohon maaf jika ada kesalahan dalam membaca dan penjelasan. Nah, ini materi masih banyak. Saya akhiri di sini karena waktunya, mungkin di lain tempat saya akan teruskan sampai ucapan Ustadz yang baik sekali, yaitu di halaman 473. Kita akan nggak akan bahas di sini, tapi saya simpulkan bahwa hendaklah kita tetap, ya, ini rasa syukur Ustadz tentang kita hidup di negeri Indonesia. Ya, ini juga merupakan peringatan bagi kita, saudara-saudaraku rakyat Indonesia. Ingatlah betapa banyak saudara-saudara kita yang tersiksa di negerinya sendiri, bahkan terusir dari tanah airnya sendiri. Jangan sampai kita mengganggu stabilitas keamanan di negara kita dan menganggap remeh kenikmatan rasa aman yang selama ini kita rasakan. Hilangnya keamanan dari tanah air tidaklah mendatangkan apapun selain keburukan seperti kesulitan untuk berdakwah, belajar agama, kemerosotan ekonomi, merebaknya kejahatan dan penganiayaan, dan seterusnya. Ingatlah bahwa para musuh kita senantiasa yang menanti momen-momen kelemahan kita. Mereka senantiasa berusaha memecah belah persatuan kaum muslimin, karena itulah satu-satunya jalan mereka untuk menguasai kita. Mari terus jaga keamanan persatuan negeri kita. Jangan sampai kita termakan oleh ajakan-ajakan revolusi atau pemberontakan yang terkesan indah, namun sejatinya merupakan bom waktu yang akan meledak dan menghancurkan kita semua. Wallahu alam. Nah, ajakan ini bagus sekali. Apalagi seperti saya yang 22 tahun lebih di manhaj Haraki, Hizbi, Takfiri, ya, terasa sekali. Ya, merantau, teman-teman saya merantau 10 tahun di Afgan dan lain-lain. Kita sedih. Kita di negeri sendiri seperti dia, di negeri asing. Beda Idul Fitri, beda semuanya pokoknya. Tapi masih di sini. Nggak mengakui kedaulatan rakyat Indonesia, nggak mengakui presiden. Ngapain? Seharusnya memang pergi, nggak usah balik lagi. Orang-orang yang benci negara Indonesia keluar, cari negara yang dia sesuai dengan akidah dia. Ya, begitu. Wallahu a'lam. Dan dari sekalian jangan sampai terjerat dengan hizbiyah, paham khawarij yang akan merugikan dunia dan akhirat. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.